Jadi kita ambil contoh dapat telepon dari 110, Pak ada balapan di Setaji. Kami berangkatlah dari pos Bundaran itu. Sebelum nyampe di Setaji mereka sudah gak ada. Oh. Kendala di mana nih miss-nya? Jadi mereka itu sudah punya orang-orang di depan pos Bundaran tuh. Oh. Yang nongkrong sambil makan itu menyediakan kami. Oh, polisi ini Bergerak nih. Bergerak. Disampaikan sama mereka yang balapan. Polisi bergerak. Udah mereka hilang. Kami kesana mereka hilang. Kendalanya kami di situ. Ada Karena tadi intelijennya juga ya. iya, karena medsos ini yang membuat mereka lebih cepat menyampaikan informasi. Sebenarnya kepada orang tua kalau memiliki anaknya yang memang masih di SMP, sekolah SMP, terus dia mau menggunakan motor, alangkah bagusnya dilarang dan antar ke sekolah. Tinggal kita pilih. Sayang anak tidak harus membelikan kendaraan. Benar. Ya, sayang anak itu wajib diawasi anaknya, apalagi berkendaraan. Karena mohon maaf, kalau sudah terjadi kecelakaan kita hanya bisa meratapi saja. Hanya bisa menyesali saja, tidak mungkin bisa dikembalikan lagi. Contoh, anak kita berangkat sekolah, terus kecelakaan, patah tulang atau meninggal dunia, kan itu tidak bisa dikembalikan lagi. Tuh iye, surah bara antara Kalteng. Oke, kembali lagi bersama saya Rajib Rijali di Bara Kalteng, bincang-bincang antara Kalteng. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa dari Polresta Palangkaraya, yaitu Kompol Hermanto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Palangkaraya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Lagi ini ya Pak ya, senggang nih karena nggak ada hari besar keagamaan. Betul, Karena betul, biasanya betul. kalau udah mulai hari besar keagamaan ini diwarnai dengan balapan-balapan liar, mana Full, ya. pasti itu. Tapi nih Pasti itu. Ditlantas Polda Kalimantan Tengah itu mencatat pada minggu ketiga bulan Juli 2026 terjadi 13 kasus kecelakaan lalu lintas. Betul. Dari 13 kasus itu 3 korban diantaranya meninggal dunia. Korban luka itu ada 2 orang dan 20 orang lainnya luka ringan. Kalau di kota Palangkaraya sendiri nih Komandan, kecelakaan lalu lintas itu paling sering penyebabnya apa? Kelalaian atau human error kah? Atau karena arus yang memang padat dan sebagainya? Baik, terima kasih. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan terkait faktor kecelakaan yang memang di Palangkaraya cukup tinggi. Dan kalau dibanding dengan polres-polres lain, Benar. ya kita menduduki peringkat pertama kecelakaan terbanyak Di Kalimantan Tengah. di Kalimantan Tengah. Ya mungkin karena beberapa faktor ya. Mungkin untuk faktor kecelakaan itu terdiri dari faktor manusia, ada faktor jalan, faktor kendaraan dan alam. Nah, dari 4 faktor inilah yang di Kota Palangkaraya sendiri faktornya itu bervariasi, Pak. Jadi tidak hanya di faktor kendaraan atau orang saja. Jadi jalan pun juga ada. Mungkin kemarin ada yang gara-gara menghindar jalan berlubang, anak pelajar itu terus menghindar ke kanan jalan, dari kanan jalan ada mobil lewat, akhirnya nabrak mobil dan meninggal dunia. Itu salah satunya adalah dari faktor jalan. Ya. Ada pun juga dari faktor manusia karena kelelahan. Perjalanan kita cukup panjang, jalan kita dari Kasongan mau ke Palangkaraya, dari Palangkaraya mau ke Pulang Pisau Kapuas ke Banjarmasin, itu lumayan cukup panjang jalurnya, jaraknya. Jadi kalau di kelelahan atau karena mungkin karena human error itu tadi di faktornya karena dia kelelahan, jalan cukup panjang, jadi untuk istirahat mungkin dipaksakan, jadi dia tidak harus waktunya istirahat, dia tidak istirahat, akhirnya dia jalan terus dari tadi microsleep, ngantuk. Kan kemarin di PAL 13 sendiri jonder yang lagi nyari rumput ditabrak gitu kan, gara-gara tadi dia perjalanan bolak-balik Kasongan Palangkaraya di pagi hari, pas mau pulang mungkin sudah mulai siang, ngantuk-ngantuk, ya itu mobil lagi parkir ditabrak. Itu karena tadi microsleep, karena perjalanan cukup panjang dan lelah itu. Dari segi kendaraan, mungkin untuk kendaraan-kendaraan yang memang
notabene kendaraan yang sudah ujur, yang sudah tua, tapi dipaksakan untuk bawa barang, bawa muatan. Ya alhamdulillah kalau di tempat kita sendiri, Polres di Palangkaraya jarang ada kendaraan yang memang jalan yang mendaki atau turun, jarang. Di kita hanya datar saja, tapi kalau di Polres-Polres lain, mungkin kita ambil contoh Barito Utara, Murung Raya, itu kalau kendaraannya tidak prima lewat situ sudah selesai itu. Pasti akan terjadi kecelakaan itu. Jadi ada beberapa faktor yang penyebabnya, terutama memang di faktor manusia tadi. Kalau di pusat kota sendiri daerah rawannya di mana? Tadi kan kalau di Cirkiut dari Pal 11 sampai 21. Kalau di dalam kota sendiri daerah rawannya itu di mana kemudian? Baik, kalau untuk di dalam kota sendiri yang untuk saat ini di bulan ini yang banyak terjadi kecelakaan di Jalan Setaji. Di Jalan Setaji persis di simpang 4 antara Setaji dengan itu ada Brokoli kalau nggak salah. Nah itu di daerah situ yang memang sering terjadi kecelakaan karena mungkin di sana penduduknya juga banyak. Terus kendaraan sudah mulai lewat sana. Kalau dulu Jalan Setaji itu kan tidak dilirik, jadi orang jarang lewat sana. Sekarang jalannya sudah bagus, lebar, terus enak untuk pergi kemana saja. Makanya mungkin masyarakat yang ada di Penarung banyak lewat situ, dan arus yang dari dalam sendiri, maksudnya yang dari daerah Alah Brokoli sendiri itu cukup padat. Kadang-kala ya tadi mungkin masyarakat yang belum siap dengan perubahan seperti ini, akhirnya nyebrang, nyelonong, tidak lihat kiri kanan gitu, atau dia melawan arus, akhirnya terjadi kecelakaan, atau dia putar balik yang tidak melihat keadaan di depannya. Itu yang banyak terjadi saat ini, yaitu di Jalan Setaji itu. Apalagi baru beli motor, ya kan? Itu motor dia. gede lagi kan. Betul. Ya. Tapi kalau menurut komandan sendiri, tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas di Kota Palangkaraya sendiri bagaimana? Kalau kita lihat dari kamera etle ya, yang kita miliki, kita ada 3 kamera etle yang Polresta miliki. Salah satunya yang di Yosudarso, yang di RTA Milono, dengan yang di Gobos. Itu dari tangkapan kamera hampir dari setiap hari itu yang tercapture kamera itu di atas 100. Berarti kan di sini kita bisa mengasumsikan bahwa masyarakat sendiri masih kurang untuk kesadaran berlalu lintas, terutama ya yang kedapatan etle itu kan mereka yang tidak gunakan helm. Tarik 3 kalau roda 2 ya, atau roda 4 yang tidak menggunakan safety belt, menggunakan HP saat mengemudi, itu yang semua tertangkap etle. Itu baru hanya 4 pelanggaran, belum yang lain kayak melanggar rambu, melanggar arus, ya tadi merokok di jalan. Nah ini yang tidak tertangkap etle gitu banyak, karena merasa kita tidak melewati jalur etle nih, jadi tidak menggunakan helm, itu banyak gitu. Sebenarnya sih tidak harus ada dan nggak ada etle. Ya kita namanya untuk keselamatan diri kita sendiri, kenapa sih nggak harus kita lengkapi saja kan begitu, nggak usah tidak ada polisi, polisi tidak akan nangkap, tidak ada etle, kita tidak akan tercapture. Tidak seperti itu sebenarnya. Harusnya dengan adanya etle lebih menyadarkan, lebih mendewasakan bahwa ada dan tidak ada petugas, kita tetap harus disiplin. Gitu. Jadi jangan hanya tertib ketika ada melewati etle yang mananya. Tertib itu karena ada polisi, tertib itu karena ada etle gitu. Tanpa pun itu tetap keberadaan etle ini berdampak nggak kemudian terhadap pengendara ini yang mungkin awalnya nggak tertib, kedepannya jadi tertib. Ya, setelah mereka menyadari tertangkap etle, ternyata kita tanpa ada polisi kita bisa ditilang dengan kamera itu. Itu sebagian dan memang kebanyakan sudah mulai merasakan dampaknya. Jadi lewat sana harus lengkap, gitu. Lewat sana harus pakai sabuk. Ya jangankan orang lain, saya sendiri gitu kalau udah masuk ke Cilikriwut itu di situ adalah itu jauh-jauh hari udah pasang sabuk, karena kita
ada itu loh nanti tertangkap kamera, karena kalau di etle itu tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih, entah itu petugas, entah itu aparat atau mungkin dari siapa saja yang memang itu melanggar, otomatis etle itu akan mengcapture. Nah, udah ke capture itu udah pasti akan dikirim gitu. Tidak tahu itu tentara, polisi, pejabat, pokoknya dikirim pasti itu. Benar. Nah, tapi apa sih upaya dari Satlantas Polresta Palangkaraya untuk menekan kecelakaan lalu lintas, Komandan? Oke, kalau upayanya kita yang pertama kita ada forum LLAJ, forum lalu lintas angkutan jalan. Kita koordinasi dengan 5 pilar karena kecelakaan ini bukan tanggung jawab polisi. Kecelakaan ini udah tanggung jawab kita bersama. Contohnya di 5 pilar. Di 5 pilar itu ada dinas perhubungan, ada PU pekerjaan umum, ada dinas kesehatan, ada polisi, dan ada juga dari pihak pemerintah, yaitu dari pemerintah daerah. Nah, di sini kita di forum kita sampaikan apa sih yang menjadi permasalahan sehingga banyak laka. Kita sampaikan di forum apa jalan keluarnya, contoh supaya ini ada jalan nih yang berlubang, jangan sampai menunggu jalan itu makan korban. Dah kita timbun, kita baiki begitu. Itu laporan dari kami yang di jalan. Kan Pentara, siapa sih yang bertugas di situ? Seumpama ini tanggung jawab PUPR, udah kita sampaikan ke PUPR, ini loh ada jalan ini berlubang, nanti jangan sampai terjadi kecelakaan dan meninggal atau memakan korban lah gitu. Nah, itu kita sampaikan ya tadi di forum. Jadi di forum itu kita bahas semua tempat-tempat yang memang rawan kecelakaan tadi. Jadi selain itu pun kita sudah ngambil mungkin satu kebijakan di forum supaya oke, kita mungkin harus sosialisasi nih. Kita mungkin harus ada kegiatan himbauan pemasangan spanduk dan sebagainya. Nah, itu kita putuskan nanti di forum. Jadi langkah-langkahnya di forum lalu lintas itulah kita sampaikan dan kita laksanakan nanti langsung turun ke jalan. Gitu. Sama kayak jalan yang di Yosudarso ujung itu ya. Betul. Yang dulu kan sering mobil, motor gitu ya. Gitu kan. Jadi di jalan Yosudarso pun karena sering banyak korban di sana, sekarang kan himbauan lampu itu sudah mulai terang. Intinya kalau malam hari jalan itu memang harus terang. Nah, kita tanggung jawab siapa? Itu kita ke pemerintah daerah. Kita sampaikan, Pak, jalannya mungkin ini perlu penerangan. Karena jangan jalan gelap, terus jarak pandang pendek, apalagi malam hari itu kan orang kadang-kala tidak ada yang pelan kan gitu. Benar. Ngebut. Nah, kalau sudah nanggung seperti yang di Yosudarso itu tidak bisa mengendalikan kendaraannya, ya nyemplung gitu kan. Itu sering terjadi. Makanya kemarin dari forum itu ngambil keputusan, udah kita di situ buatkan pembatas jalan, lampu penerangan jalan, termasuk rambu-rambu yang ada di situ biar kelihatan gitu kan. Kadang-kala kalau nggak kelihatan itu yang jadi masalah. Nah, juga saya pernah melihat ya, seringlah beritanya Satlantas ini police go to school Ya, betul. dan memberikan edukasi. Seberapa efektif sih Komandan edukasi ke siswa-siswa SD, SMP gitu, Komandan? Siap. Kalau kita dari lihat efektifnya, mungkin setelah kita melaksanakan kegiatan, kita akan dilihat di lapangan atau akan dilihat di sekolah. Ada nggak apa yang kita sampaikan ini dikerjakan sama mereka, kan begitu efektif. Tapi kegiatan kita terus-menerus, mau mereka dengar, mau mereka enggak, kita tetap namanya ini sudah menjadi tanggung jawab moral bagi kami Satlantas, tetap akan kita laksanakan itu. Tapi pasti itu ada efeknya. Pasti itu ada pengaruhnya kepada mereka. Paling tidak mereka yang mau ke sekolah tidak gunakan helm, kalau kita sudah dikasih tahu di saat kita sosialisasi di Police Go School itu harus pakai helm, karena kalau nggak pakai helm nanti terjadi kecelakaan, ini loh resikonya kalau nggak pakai helm bla 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 kan begitu. Nah, ini pun ya sedikit besar pasti akan masuk kepada mereka dan pasti akan menjadi perhatian di saat mereka naik sepeda motor. Oh iya, kemarin masalah sosialisasi masalah helm. Oke, pasti mereka akan berangkat ke sekolah dengan menggunakan helm. Paling tidak dia lengkap kan gitu. Nah, saya juga sering nih Komandan, ketika di jalan nih ngelihat anak-anak sekolah yang mungkin masih di bawah umur karena atributnya SMP. Betul.
Nah, tapi mirisnya lagi, Komandan. Alasannya itu malah justru dibiarin sama orang tuanya. Betul. Karena orang tuanya sibuk kerja, nggak ada sempet ngantar. Ya udah, kasih motor. Gimana tanggapannya, Komandan? Itu yang saat ini berkembang di kota besar seperti itu. Ya mungkin saya maklumi karena di Palangkaraya sendiri dari mungkin pemerintah ini harus jadi perhatian terkait bis sekolah. Angkutan umum. Itu harus ada bis sekolah bagi mereka anak-anak yang di bawah umur yang belum boleh mengendari kendaraan. Kedua, angkutan kota pun angkot lah ya kalau di kota-kota besar itu ada. Kalau di kita mati suri. Benar. Dulu memang ada. Benar. Tapi tadi tidak ada perbaikan, tidak ada peremajaan, unitnya hanya itu-itu saja. Jadi anak-anak sekolah pun mau naik angkutan itu rasanya aduh gimana yang kayaknya nggak nyaman gitu kan. Tapi kalau kendaraannya itu enak, kendaraannya itu bersih, kendaraannya itu bagus, insya Allah mungkin anak-anak yang tadi naik sepeda motor tuh lebih baik ya udah naik angkot saja kan begitu. Tapi ya itu lagi di Kalimantan itu memang belum terpenuhi gitu kan untuk angkutan sekolah. Makanya mereka menggunakan sepeda motor. Ya mirisnya lagi mereka anak-anak SMP. Anak-anak SMP kan aturnya tidak boleh untuk menaiki kendaraan karena dari segi umurnya dia belum masuk. Benar. Dari kelengkapan pun dia belum memiliki SIM. Sementara kan kita yang menggunakan kendaraan itu wajib memiliki SIM dulu baru naiki kendaraan, boleh naiki kendaraan. Nah ini sebenarnya kepada orang tua kalau memiliki anaknya yang memang masih di SMP, sekolah SMP, terus dia mau menggunakan motor, alangkah bagusnya dilarang dan antar ke sekolah. Tinggal kita pilih, sayang anak tidak harus membelikan kendaraan. Benar. Ya, sayang anak itu wajib diawasi anaknya, apalagi berkendaraan. Karena mohon maaf, kalau sudah terjadi kecelakaan kita hanya bisa meratapi saja, hanya bisa menyesali saja, tidak mungkin bisa dikembalikan lagi. Contoh, anak kita berangkat sekolah, terus kecelakaan, patah tulang atau meninggal dunia, kan itu tidak bisa dikembalikan lagi. Sementara itu bisa kita cegah dengan kita mengantar. Orang tua dengan kita tidak memberikan sepeda motor kepada anaknya di usia muda atau di usia dini, kan itu tidak boleh kan gitu. Jadi ya itu untuk orang tua ya kita harus mengalah waktu sedikit untuk ngantar anaknya ke sekolah. Jadi jangan alasan lagi ya. Tidak bisa alasan kalau kita sayang sama anak, tidak ada alasan aduh saya sekolah. Ini sayang anak masih sayang pekerjaan kan gitu. Ya. Harus Kita pilih deh. Iya. Kita bekerja untuk anak gitu kan. Kalau anak kita celaka untuk apa kita bekerja? Kan kembali lagi seperti begitu. Nah, Polresta Palangkaraya juga membangun 3 posko untuk mengawasi aksi balapan liar. Betul. Sampai saat ini aksi balapan Masih liar aktif. Masih aktif. Jadi posko itu kurang lebih sudah 3 bulan saya berdirikan. Dari mulai saya menjabat jadi Kasat Lantas itu PR saya pertama kali adalah untuk menertibkan balapan liar. Memang balapan liar waktu itu sangat-sangat meresahkan dan sudah ada korban dan juga sudah menjadi tontonan orang banyak. Padahal itu kalau kita lihat ya, itu divideokan, itu live, itu dibaca, dilihat sama mungkin se-Indonesia bahkan sedunia. Betapa malunya gitu kan, kenapa balapan liar kok dibebaskan, dibolehkan di jalan raya kan begitu. Nah dari situlah kami melaksanakan rapat koordinasi dengan pimpinan di atas, dengan Pak Direktur Lalu Lintas, dengan Porkopimda, semua dengan stakeholder yang memang ada, kita panggil, kita kumpulkan, kita rumuskan, akhirnya muncullah satu gagasan, satu ide, kita jagai. Jadi tempat-tempat yang memang sering dijadikan balapan liar itu dijagai. Jadi kita buat pos di situ. Posnya pos sementara, bukan pos tetap. Jadi hanya digunakan di saat waktu-waktu libur, karena mereka balapan itu di jam-jam libur kan gitu. Jadi malam Sabtu, malam Minggu mereka akan balapan. Dan itu ada 3 pos, salah satunya di Murjani, di Ponorogo, dengan di RTA Milono. Karena tempat itulah yang banyak dijadikan balapan liar waktu itu. Nah, setelah kita jaga di situ, berubahlah tempatnya.
ada yang di Soekarno, Kangga. ada yang di bandara, ada yang di Giobos Ujung, ada di Yosudarso Ujung, ada yang juga di Garuda. Tapi tempat-tempat itu kami siapkan tim patroli. Jadi tidak hanya pos, kami juga siapkan tim patroli untuk mengurai atau menjagai tempat-tempat yang memang dijadikan balapan liar. Yang terakhir ini berubah lagi setelah yang tadi saya sebutkan alamat itu. Kita jagai, kita patroli, mereka nggak ada balapan, pindah lagi sekarang. Di mana? Ya di bundaran Setaji itu. Sekarang mereka di situ. Mereka terus mencari tempat-tempat yang mungkin enak dipakai untuk balapan. Itu kami pun juga ada yang satu situ kita datangi, kita patroli, kita jagai. Akhirnya nanti pindah ke tempat lain, kita datangi lagi, kita jagai, pindah lagi. Seperti aja begitu. Jadi tidak ada kayaknya takutnya atau mungkin efek jeda. Jadi balapan itu tetap aja gitu berjalan, padahal kami sudah menyampaikan, sudah menghimbau kepada adik-adik kita yang memang hobi balapan, anak-anak kita yang memang hobi balapan, kita udah komunikasi dengan IMI, kita udah komunikasi dengan Pak Wali. Saya bilang, saya mau pinjem sirkuit, bisa nggak untuk mereka latihan gitu. Mereka welcome, silahkan Pak, kalau untuk dipakai latihan monggo, salurkan di tempat yang benar. Nah ini sudah ada lampu hijau begini, sebenarnya sama mereka yang hobi-hobi balapan itu silahkan bisa dimanfaatkan, diambil. Itulah kesempatan itu kapan lagi gitu, kalau memang hobi balapan. Tapi kadang-kala kan yang balapan itu bukan hanya hobi saja sekarang. Mencari jati diri, mencari pengakuan dari teman-temannya. Kadang-kala ya udah, kamu berani nggak ngebut di depan pos lantas, saya bayar, begitu. Setelah saya tangkap itu, kamu apa? Kau beraninya kau balapan di sini, Pak, saya dibayar. Itu sekarang. Jadi sudah lain hobi lagi nih. Ya tadi mencari jati diri, pengakuan dari teman-temannya. Jadi balapan itu sudah sangat-sangat memang mungkin pusing. Waduh. Siap. Tapi ada yang jadi taruhan nggak sih kemudian? Ada. Ya, karena mereka tidak berhenti atau tidak ada balapan itu karena bengkel-bengkel mereka itu kan punya bengkel tuh. Jadi bengkel-bengkel dia itu bagus-bagusan nyetel atau bagus-bagusan ngoprek motornya nih. Nah, nanti bengkel satu dengan bengkel yang satunya lagi, kita coba nanti di mana balapannya gitu, jam sekian tentukan. Itu pasti pakai taruhan. Karena di situ yang dijadikan taruhan itu kehebatan si bengkel tadi, kehebatan motornya dan juga jokinya. Nah, itu disitulah mereka akan taruhannya di situ. Tapi dalam menertibkan aksi balapan liar, kendalanya apa sih kemudian di lapangan ini? Apakah karena jumlah mereka yang terlalu banyak atau bagaimana? Sekarang sistemnya sudah, media itu sudah gampang ya diakses. Benar. Contoh TikTok lah gitu. Jadi kendala kami di saat mendapat laporan, jadi kita ambil contoh, dapat telepon dari 110, Pak, ada balapan di Setaji. Kami berangkatlah dari pos bundaran itu. Sebelum nyampe di Setaji mereka sudah gak ada. Kendala di mana nih miss-nya? Jadi mereka itu sudah punya orang-orang di depan pos bundaran tuh. Yang nongkrong sambil makan itu videokan kami. Polisi ini bergerak. Disampaikan sama mereka yang balapan. Polisi bergerak, udah mereka hilang. Kami kesana mereka hilang. Kendalanya kami di situ. Karena tadi juga ya? Iya, karena medsos ini yang membuat mereka lebih cepat menyampaikan informasi. Itu. Jadi bagaimanapun kami harus akali caranya. Gimana caranya? Kau pakaian preman. Anggota pakaian preman. Kau masuk, nontonlah kau di sana. Videokan. Di saat dia lagi balapan, udah berhenti, baru kita ambil. Nah, itu aja caranya untuk menangkap mereka. Tapi kalau emang ditangkap secara langsung, kalah kami dengan mereka. Mereka lebih cepat. Masalahnya apa tadi? Kita berangkat, mereka sudah ngasih informasi. Udah polisi datang ke situ, hilang. Terkoordinir sekali berarti kemudian ya? Terkoordinir, memang udah disiapkan orang-orang yang memang untuk memberikan informasi kepada mereka. Jadi kalau mereka mau balapan itu udah dibagi. Tugas kamu nanti kamu jaga ya pos polisi ini. Kalau mereka nanti keluar, kasih tahu kami.
Kalau mereka bergerak, saya kasih tahu kami. Begitu. Jadi kamu nanti bagian pintu masuk di sini, kalau ada patroli masuk kasih tahu kami. Gitu. Akhirnya kami masuk sudah bubar, udah hilang. Ya tadi cara satu-satunya pakaian preman kita. Sanksi apa yang diterapkan terhadap pelaku dan penontonnya nih? Sementara yang sudah kita terapkan hasil dari keputusan rapat dengan Propimda dengan pimpinan yang di atas, yang terlibat dengan yang nonton kita kenakan tilang. Tilang dengan denda maksimal itu disidangkan. Dan kendaraan ditahan 3 bulan. Yang bulan 6 kita tahan, ini bulan ini baru bisa saya keluarkan. Di tanggal 14 ini sidang tuh. Jadi dari kemarin itu sudah banyak. Mereka yang memang balapan kemarin itu ngurus mau persiapan sidang. Jadi kita siapkan 3 bulan. Bagaimana kalau yang sudah ketangkap lagi? Itu akan lebih berat. Pertama, putusan dari hakim pun akan dilipat gandakan, dan dari kami pun juga akan, kan hari ini kita keluarkan buat pernyataan bahwa mereka tidak ada balapan lagi. Bila mana dia melaksanakan balapan lagi dan ketangkap, sanksinya motor tidak akan saya keluarkan dengan batas waktu yang ditentukan, biar mereka jera. Masalahnya kalau sudah balapan itu tidak ada henti-hentinya. Kasihan mereka yang memang memerlukan jalan, yang memakai jalan, sementara jalannya dipakai balapan sama mereka. Padahal mereka sudah ada tempatnya, kenapa harus di situ? Kan itu. Tapi apakah bisa pelakunya ini dikenakan kurungan badan gitu kemana? Kalau berulang kali, kenapa tidak kan gitu? Karena di pasal 279 itu sudah pasti 1 tahun, kalau dia tidak bayar denda 3 juta, dia akan kurungan badan selama 1 tahun. Pilih di antara itu yang mana. Sudah jelas di pasal 297 itu untuk balapan liar. Makanya hati-hati yang balapan liar. Kita sementara ini kan hanya masih menerapkan di denda saja. Biar ya mereka mau efek jerahnya, udahlah di denda juga sudah cukup besar. Benar. Motor juga sudah kita tahan. Jangan sampai berulang, nanti akhirnya akan mungkin bisa dikenakan kurungan badan kan begitu. Nah, tapi kan tadi udah disediakan arena sirkuit di Sabaru. Tapi mereka masih di jalanan. Alasannya tuh kenapa sih, Man? Apakah karena jauh kah? Atau bagaimana gitu? Tadi yang saya sebutkan, dia pengakuan dari teman-temannya tadi. Oke. Mencari jati diri. Kalau masalah jauh, saya kira kalau dia hobi balapan tidak jadi masalah. Contoh, saya hobi ini nonton balapan. Walaupun di sana ada apa? Ada kayak bulan kemarin kan ada motor freak ya. Kalau yang hobi-hobi itu tidak jauh, nggak panas pasti datang. Benar. Nah, jadi jauh itu sebenarnya bukan satu alasan. Kalau mereka memang hobi, pasti dia akan datangi. Apa? Karena di situ tempatnya, di situ yang paling aman, tidak akan diganggu sama petugas kan gitu. Tapi kalau yang tadi hanya mencari jati diri, hanya pengen dianggap sama teman-temannya hebat, ya tidak mau dia di sirkuit, pasti maunya di jalan raya. Benar. Tuh. Apalagi kalau memang ahli lah di balapan gitu kan, ikut aja ambil sponsor dan sebagai ikut balapan resmi komandannya. Betul. Karena gini, kalau pembalap itu mungkin dia, contohlah saya ini sudah punya identitas sebagai pembalap resmi. Dia tidak mau balapan di jalan raya. Benar. Bukan karena kelasnya resikonya ya. berat. Resikonya berat. Beratnya apa? Kartu keanggotaan dia akan dicabut sama IMI, dan IMI tidak akan mengeluarkan lagi. Itu makanya mereka yang pembalap itu tidak mungkin dia mau balapan di jalan raya. Biasanya yang di jalan raya itu ya orang-orang tadi kambuhan tadi yang mau mencari jati diri, atau mungkin hanya mau taruhan dengan temannya gitu. Padahal kemampuan dia pun juga tidak sehebat pembalapan, malah akan membahayakan ya seperti ini. Yang saya juga sedikit tertarik itu di depan pos bundaran besar itu ada knalpot panjang. Iya. Knalpot gong. Nah, ini penertibannya gimana sampai saat ini? Itu di saat mungkin tahun berapa gitu ya, kita ada penertiban knalpot dan dijadikan monumen di situ. Mungkin yang ini kan yang balapan
sekarang yang kita amankan pun nanti kita akan jadikan monumen juga di situ biar nambah yang ada di situ. Apakah nanti bikin pesawat kan dari knalpot atau bikin motor kan dari knalpot begitu. Jadi ya hanya sekedar memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa knalpot ini tidak boleh digunakan setiap hari atau digunakan di jalan raya. Kalau pertanyaannya knalpot brong boleh nggak dijual atau mungkin kenapa nggak ditangkap yang jualannya? Itu knalpot brong tidak dilarang kalau pemakaiannya sesuai dengan lokasinya, tempatnya. Contoh kita mau balapan, dipakailah di sirkuit, boleh tidak ditangkap. Kita mau kontes, dibawa ke tempat kontes, boleh tidak akan diapa-apai. Contoh kalau drag race kemarin yang di depan itu, tidak ada kan yang ditangkap knalpot brong semua itu. Karena tempatnya sesuai. Ya, tempatnya pas dipakai di saat yang memang untuk kegiatan lomba, itu boleh. Jadi yang tidak boleh itu pakai knalpot brong digunakan hari-hari. Kenapa nggak boleh? Itu akan memicu permasalahan. Contoh kita ke sekolah menggunakan knalpot begitu, mungkin orang yang senang mendengar sih enak saja. Kan sebagian ada juga orang yang tidak tahan berisik. Itulah yang akan memicu perselisihan perkelahian antara pelajar. Begitupun juga kita pakai knalpot brong masuk ke gang, apa nggak jadi masalah? Mungkin ada orang tua yang lagi sakit mendengar knalpot begitu, timbul dilempar lagi. Itu jadi masalah ya begitu. Makanya kenapa tidak boleh? Ya itu tadi. Jangan sampai nanti memicu keributan karena gara-gara knalpot itu. Tapi ini kalau di jalan di tempatnya, di saat balapan, di saat kontes kan tidak dimasalahkan, dan memang itu waktu dan tempatnya kan gitu. Tapi kebanyakan alasan mereka pakai knalpot brong itu apa sih, Komandan? Kayaknya karena senang aja dia itu mendengar suara itu. Tapi kalau dia motornya didiamkan, dia suruh dengarkan, nggak mau juga itu. Kalau kita tangkap itu, kamu dengarkan, kalau emang seneng gitu, nggak mau juga. Jadi pengen dilihat orang saja. Motor saya bagus nih, pakai knalpot ini ya, mungkin maco lah gitu kan. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau dia untuk mendengarkan, mungkin kalau saya ada hobi dengan knalpot brong, ya udah kamu motor itu hidupi, kamu dengarkan, nggak mau juga. Berisik juga katanya. Jangan suruh orang yang mendengarkan. Makanya ini disuruh orang yang mendengarkan kan gitu. Terakhir, Komandan, harapan dan imbauannya kepada masyarakat untuk lebih tertib dalam berlalu lintas. Silakan, Komandan. Oke. Baik, mungkin himbauan kami khususnya kepada orang tua dulu nih. Ya, untuk para orang tua tolong bisa menjaga anak-anaknya. Karena yang kami banyak temukan anak-anak yang balapan liar itu semuanya anak pelajar, dan juga waktunya bukan di waktu jam istirahat atau di waktu dia istirahat, itu di luar jam mereka main, di antara jam 2, jam 3. Itu sudah benar-benar pengawasan orang tua yang harus ketat. Jangan sampai orang tua membolehkan anaknya keluar malam melebihi jam 10. Kalau sudah di jam 10 silahkan dipanggil, ditelepon, disuruh kembali. Karena kalau di atas jam itu pasti mereka akan melakukan hal-hal yang memang berbahaya atau melanggar. Contohnya tadi sama balapan liar. Begitupun untuk ketertiban di jalan, kita ada etle dan kita ada petugas. Tolong ada dan tidak ada etle dan petugas selalu tertib berlalu lintas, menggunakan helm, pakai sabuk pengaman, dan tidak menggunakan HP saat berkendaraan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Siap. Kompol Hermanto, Kasat Lantas Polresta Palangkaraya. Dan kita akan ketemu lagi dengan episode selanjutnya. Sampai jumpa. Tuh iye, surah barah antara kalteng.